Iya, angin nanti dia jadi tumbuh jadi memperbanyak diri ya, terus nanti membelah membentuk spora atau miospora. Sporanium itu sifatnya masih diploid. Kalian pernah belajar diploid haploid di sekolah? Oke, jadi kalau misalnya diploid itu si gametnya masih 2. Nah biasanya kalau sporanium yang diploid itu dia masih dalam bentuk sel tubuh. Nanti kalau itu jadi M. Iya. Nah kalau misalnya ini kan udah membelah nih, memperbanyak diri ya si sporaniumnya, nanti menjadi sporanium yang nanti akan berbentuk haploid. Yang ini tadi namanya apa? Diploid. Kalau yang N namanya apa? Haploid. Haploid itu kan setengahnya ya. Berarti kalau setengah ini sudah termasuk sel gamet. Nah, makanya nanti yang bisa bereproduksi itu yang sel gamet. Kalau kayak kita, kromosom kita itu, sel tubuh kita kromosomnya 2 kali lipat dari sel telur dan juga sel sperma. Berarti sel telur sama sel sperma itu sifatnya haploid, sedangkan sel tubuh kita sifatnya diploid. Gitu. Cara bedainnya haploid sama diploid. Spora miospora itu adalah wadah si spora. Nanti si spora miospora itu kalau ada air, angin akan terbawa. Jadi apa sih kayak tanaman yang putih itu loh yang udah. Oh iya, apa namanya, dandelion. Nah itu Mirip gitu. Nah ini cara reproduksi aseksualnya. Tapi mirip banget. Tapi ini bentuknya kecil ya, nggak bisa kita lihat. Harus menggunakan mikroskop karena dia bentuknya kapang. Yang preparat yang itu. Yang kemarin Kacanya udah banyak jamunya itu. seriusan Wismansa kayak gitu. Yang itu juga banyak yang pecah. Oke, sekarang kita bahas Kan dari bel ke bel 40 menit aja. Emang sengaja motifnya emang sering backup Bel ke bel lagi tapi ke bel masuknya kemana? Oh, Sporanium itu diploid. Sporanium itu haploid. Kenapa sporanium itu diploid? Karena dia masih full D2N, jadi dia masih full sel tubuh. Kalau haploid itu dia udah setengahnya, jadi bukan dalam bentukan sel tubuh. Karena kalau sampai sekarang aku bilang belum selesai nulis. Aku udah males nanya. Oh, kamu nempelin gambar? Ngapain? Kamu gambar sendiri. oke, di sini untuk reproduksi seksualnya itu ada beberapa cara ya. Yang pertama ada yang namanya plasmogami, kemudian yang kedua ada karyogami, terus ada meiosis sama perkecambahan. Oke, untuk plasmogami, gami itu adalah pertemuan, penyatuan. Plasmo itu asal katanya dari plasma, sitoplasma. Berarti sitoplasmanya bersatu, betul ya. Jadi plasmogami tadi apa? Penyatuan sitoplasma. Karyogami itu dia yang menjadi 2N. Ya kan? Kalau karyogami tadi sama-sama
peleburan ya, sama-sama penyatuan. Kalau yang ini plasmanya atau sitoplasmanya, kalau yang karyogami itu adalah intinya, karyon asal katanya. Jadi yang ini penyatuan Jadi 2N berarti inti sel. terus pembelahan. Tadi karena inti selnya kan ada dua nih, ada yang betina, ada yang jantan, ada yang positif atau yang negatif ya. Otomatis yang asalnya N ya, nanti bertemu lagi dengan yang N, berarti nanti menghasilkan dua N atau yang berarti kalau meiosis ini adalah pembelahan selnya sel guna dia, sel reproduksi. Nah, kalau meiosis itu dia kebalikan dari karyogami. Kalau yang ini menambah nih jadi 2N. Kalau yang meiosis asalnya 2N, mengubah menjadi N dan Meiosis kayaknya paling gampang. nanti ini akan dibahas lebih dalam di kelas 12 tentang pembelahan Bisa kalau simpan terus misi kalau kuliah ya kalau konsep kayak gimana gitu sih ternyata nggak mumpuni sama ini aku cek yang meli tapi kurus Guru aku kan yoi nggak bakal sih mereka kayak lu pada lihat sendiri. ya kalau laki ini contohnya ya. Jadi jamur Soriza itu adalah jamur tempe. Betul, jamur tempe. Terus ada lagi yang namanya nanti gini Saccharomyces. Kalau ini jamur apa? Ragi. Wah, ada saya nelfon, ada saya. Jadi dia ada di bawah. Iya, emang. ada juga alita Ini juga tadi nama aku nggak ada yang baca. Apa bedanya septot sama ini septot sedang apa? sebutnya Hipanya bersekat atau tidak bersekat. Kalau yang Aseptat berarti yang tidak bersekat. Kalau yang septat yang ini. serta bersekat Iya. Nggak bisa tulis ya istilahnya. Hipa bersekat. Bentuknya berarti sama kayak gini, cuman dia ada ininya, sekatnya. gue rasa lu pernah bisa coba. Iya, gue tahu gitu. Ini sisanya ya. Udah itu belum praktek. nulis kayak gitu makanya nggak bakal keluar sampai gede Benci ya? Dari aku. bukan dari
di bawah. yang lagi yang habis lihat mana lihat yang asik kan kamu kan itu aku lucu Terus kayaknya di rumah. kamu gitu Kamu juga sekali kali lagi bukan? iya lu guys Dan bukan yang menanti. Apa sih? Oh. Yang paling Boleh. Ya udah ini aja. Mau kita belajarnya nggak nih? IG gua Ini sama yang ini. Diem sih. Masih diem. Nah, lu ya. Diem sih yang baik. Ini nggak sih sama ini. Gue cinta banget aja sama Lupa lagi. ini. Lupa lagi. kamu bisa. Gue marah ya. Kok yang keras. Tapi kamu pernah lihat tau? Ya. Loh, apa yang dia main Destin? Kalian bisa lihat Itu komplek aja. Masih botak ini. Botak dulu. Kenapa mas? Biar ini botak dulu. soalnya Karena sini botak dulu. Biar ini botak dulu. Adila ya. Enggak, bukan ada. Oh musiknya mas. Pokoknya tuh biar ini kalau di botak gitu. Itu yang ada juga. Bisa. Kan sekomplek ya. Gue juga ada kan. Bisa kok, bisa kan? Di ada gambarnya nggak di bawah? Ada. Nah, Kumpulan gambar ya, jenis makhluk Oke, hidup. kumpulan gambar. Dari titik ini. Boleh dibuka ya si bang soalnya ya. Lu kan tenaga ya. Dulu botak. Kumpulan gambar. Ya. Ah. Lu pernah di apa ya? Pria. Telepon. Pria basket. Jadi nggak harus gambar nih karena ya, karena gambarnya udah ada ya di sini. Gambarin dong, Soalnya buat apa reproduksi itu banyak banget ya. banyak, ribet banget. Jadi mending kakak jelasin aja gitu. Nanti intinya kakak tulis di sini. Oke, buka halaman ya. Jelek banget. Buka halaman 6 ya. Balik-balik ngomong. Oke, di situ ada struktur, aspol, mikota. Enggak maksudnya dia ngefoto. Kelihatan nggak? Ada nggak? Struktur, aspol, mikota. Nah, aspol mikota itu contohnya di situ ada dua, ada penicillium sama aspergillus. Ya, penicillium itu fungsinya untuk apa? Antibiotik. Starcher. Iya, betul. Ya, sekarang jelas-jelas nama itunya aja penicillinnya. Iya, untuk antibiotik. Kalau aspergillus, Pembuatan kecap. pembuatan kecap. Gila. Tuh. Gila, anjir ribuan. Jadi sekalian
konvensional ya. Gila, gini gak dikasih nafas ya bro. Oke, Dia malah bertanya dia jawab. Tapi nggak tahu teman gue jadi atau Kayak buat yang penicillium sama aspergillus itu beda bentuknya sama yang si zygomicota. Kalau zygomicota kan dia cuma bulat-bulat doang nih, ya. Nah itu sebagai si sporanya. Nah kalau ini kayak mahkota bentuknya itu, kayak sapu, iya benar bisa ya. Nah yang bulat-bulatnya itu namanya si sporanya. yang mana kamu galur Yang bulat-bulatnya, yang Itu kecil. yang titik-titik itu. Atau di sini dia disebut sebagai conidia spora supaya bisa dibedakan dengan spora-spora dari si yang lain. Oke, terus di situ ada bagian yang bawahnya nih, reproduksi ascomycota. Nah, kita bahas nih ya. Ada yang biru lingkarannya, ada yang pink. Oke. Kalau yang pink berarti dia aseksual. Nah, aseksualnya itu di sini terjadi yang namanya pembelahan. Ya, jadi si hifa bersekatnya dia membelah diri. Berarti itu adalah reproduksi aseksual. Nah, si miselium ya atau si hifa sekatnya ini ketika membelah nanti akan menjadi conidia yang strukturnya itu dia nanti haploid. Terus nanti si conidia ini akan membesar menjadi miselium. Ya. Nah, miselium itu dia masih bersifat N. Kemudian nanti ada yang namanya plasmogami. Nah, plasmogami itu apa di sini? Penyatuan sitoplasma. Dari terjadinya plasmogami nanti akan terbentuk askus dikaryotik. Dikaryotik itu berarti si intinya ada dua. Kemudian ketika intinya ada dua terjadilah proses yang namanya karyogami. Dari karyogami nanti akan terjadi proses meiosis atau pembelahan sel yang asalnya 2N menjadi N. Kemudian ketika terjadi meiosis, nah terjadilah mitosis. Jadi ada meiosis, ada mitosis. Kalau mitosis itu Tapi pinggir loh. pembelahan Tapi di pinggir di depan sel tubuh. Nah kalau ini kan jadi asalnya 2N ini menjadi N sama N. Nah kalau misalnya mitosis itu dia jadi 2N. oh Sampai ya. Ya makanya coba lihat nih si askusnya ya yang dibuletin ya. Di askus yang dikaryotik intinya ada dua. Kemudian di karyogami karena dia sudah berkurang ya, intinya jadi berapa? Jadi 1. Oh salah. Yang askus di karyotik itu terjadi proses karyogami, makanya intinya jadi ada 2. Terus setelah karyogami intinya jadi 1 karena ada proses meiosis. Kemudian setelah meiosis intinya jadi ada berapa? 4. Karena dari meiosis ini dari N nih dia akan membelah jadi 2N terus jadi 2N. Makanya intinya ada N. Habis itu lagi 2N. Habis itu jadi N. maksimal di sini sampai 8 inti ya, 8 askospora. Nah nanti ketika udah 8 askospora berarti udah mateng nih si sporanya. Kalau udah mateng nanti dia akan dibantu oleh angin dan juga air untuk melakukan penyebaran. Jadi cara penyebarannya kayak gitu. Waktu itu satu tahun sekelas Semua terbaca. Coba disimpulkan lagi. Kalau aseksual caranya gimana tadi? kita hapus sekelas Dengan membelah diri. Ya. Sini. Oke, kalau reproduksi seksual gue kan pokoknya di ini gue tuh sama ya kayak tadi ada kali-kali apa plasmogami dulu. kalau Jadi nanti si miselium
akan plasmologi. Setelah si sitoplasmanya bergabung, nanti intinya akan bergabung atau terjadi kariogapi. Setelah inti bergabung, nanti akan terjadi pengurangan ya, atau meiosis. Dari meiosis ini nanti akan menjadi mitosis. Dan yang terakhir, sporanya matang. Gimana sih cocoknya? Bisa gua baru tahu lo bisa skripsi. Enggak, dia sampai 13 kan kalau beli normal. Gua diajar. Ayo hati gue tuh sakit. Hati tuh. Dia hatinya nggak sakit. Iya bang, jiwa. Ini awalnya. Itu udah di tahap teman-teman dia nanyain ke gua kok kalau itu nggak apa-apa kan. Mau lagi nggak? Jadi kok buset. Kenapa nggak in-drive? Yang versinya Yang first aja mana? 17. Yang kalian? Cuma 17. Kita remove. Ya, First time kita bicara jangan after one night. ini enggak gitu. TikTok, oke. Anjir siapa yang mau lucu? Sekali ya. Kalau gue jadi ya. Kalau gue sih gimana? Lu pernah diadu apa Kalau gue sih gimana? Kalau gue sih gimana? Jadi mau masukin kembali iya. Ini dia. Nah kok tiga berapa ya? Non. Masih biomikota. Oke, kita bahas ya yang paling sering kita lihat yaitu biomikota cendawan. Oke, kita langsung deh ke contohnya. Contoh cendawan itu yang paling terkenal dia tuh like Volvaria volvaria. animal ada yang namanya Amanita. tapi dia Tahu nggak? Sih, vibes-nya juga dulu. Yang beracun gue yang kayak gitu. tapi nggak bisa Lupa lagi ya? Ada kan Amanita itu lupa lagi? Jadi dia namanya adalah jamur Amanita. Yang warna merah itu loh. Enggak. Dia mengandung racun bagi menyebabkan kematian bagi yang memakannya. Buset. Oh pasti itu ya yang itu dari gila dalam banget. Yang ini nih yang suka ada di kartun-kartun ya. Namanya adalah Amanita. Smurf. Terus tadi selanjutnya adalah Volvaria volvaria. Aura lagi politika. Iya sendiri sih yang dua. Ini mendalam. kalau jamur tiram apa? Jamur putih ini kan. Ini jamur putih. Ini jamur Amanita. Jamur tiram tuh Hah? Pleurotus sp. Pleurotus sp. Oh, si lotus ya? Nah, Ini Pleurotus. Pleurotus. Kak, ini yang bukan L. Pleurotus. Rotus. Ini Itu yang di Yang oh, lotus. Jamur lotus. SP. Oke. Ini cendawan. Ini contohnya ya. Bentuk tubuhnya terdiri dari Iya kan. Aduh. Nah, bentuk tubuhnya coba lihat di halaman yang di bawah stomikota ya. Ada tangkai buah. Jadi ada tudung, ada tangkai buah.
tahu kan kalau ada Kemudian ada coba lamela. ya mau kaget apa salah tidur meso Ada misel ibu. Posisinya gimana? Sama basilia yoga. Nah, kalian kalau makan jamur suka bisa dibelah-belah gitu kan? Apalagi jamur tiram ya. Nah, jamur tiram itu gampang banget kebelahnya karena dia punya lamela. Nah, jadi si lamela itu yang kayak ini siapa sih nih apa ya? Sekat-sekatnya gitu loh. Jadi gampang dilepasnya, itu namanya lamela. Kalau tudung yang ininya ya, tudung. Terus tangkai buah yang ini. Ya, kalau basidioka itu dari atas sampai bawah. Terus di bawahnya ada tapi mise, kelihatan semua limon. kamu kelihatan semua Berarti Oke, untuk cara reproduksinya sama terus ya. Ada aseksual dan ada seksual. Buat lo. Masih sudah kita udah. Nanti aja lah. Biasa aja nih. Bebas. oke ya. Masih duanya habis. Kemalaman dari itu nggak tahu. Mungkin ini abis ini Tadi yang ada di dalam lucu kan. aku sama yang mana yang ini ih di sini ya bang sih iya udah kan kita di sini Masih ngomongin dia. kali itu sama Kamu kali ini sih dia sih. iya iya kelas 7 8 mending udah pinter gitu. kelas 7 apa Mudah-mudahan gue juga masih banyak yang jelek. kali kamu berapa kali berenang lu jangan nanyain udah kan sih dua kali kok tidak yang waktu lu sama si Gemes, jangan kamu udah baru lanjut ke bayi. gua kayak Bahas-bahas terus ya terus ordeng. emang anjir masih Ya, untuk referensinya intinya sama aja ya. Jadi perkecambahan atau membelah diri, kemudian nanti pas monogami, poligami, meiosis, mitosis, ya nanti balik lagi ke perkecambahan. Enggak bakal asal orang jelek di mata dia itu bukannya dia ngefitnah Basidio micota sama aja ya. gue sama aja kayak asal mereka. Oh berarti asal. Jadi nanti basidio sporanya akan malah kemudian melahirkan spora. Sporanya kan bertebaran tuh baru membelah diri terus perkecambahan si aseksual. Makanya beli gue gak tau apa-apa itu jarang. itu tempatnya seru ya gue jadi Ya belum juga masih. Ya ini belum pakai. Oh enggak. Dia udah gitu. tapi seru aja yang balas ini Gue bingung. Ini masih ini tuh. seru lucu seru sama gue Nggak lucu Gi, nggak lucu Gi. Nggak lucu Gi, nggak lucu Gi. Nggak lucu Gi. Kenapa kenapa? tadi gue udah Bukan mana? Mana? Tuh kan. Ya udah sih. Allah sampai kalau dengar komplotan mantannya Oh my god. Iya. gue di tengah dia duluan Oh. itu menurut gue hebat sih termasuk orang tanpa Lihat ini kalau gue film dia sekali lihat. Tapi gue enggak kayaknya tapi gue baru sahur ngerti kan maksud lu sahur Contoh deuteromycota. ini apa sih sahur apa itu warnanya chill banget sih kak Aduh jadi semangat. main aja terus komen aja Oh my god. Aduh jadi semangat belajar ilmu ya. maaf ya
Tapi dari semuanya yang paling explore itu namanya dia tuh rasa dibanding macam. Ih, jangan sampai Iya. Kalau bantu maksudnya gue ngasih aku aja perpisahan gue ngasih anjir. Gue mah aku malah Oh iya iya iya. Iya benar. Yang dokumen ya. terus masih ada akunnya. Gua sebelum Tapi gue juga nggak beranggapan namanya ini nggak beranggapan gue slide juga karena emang dia doang kan. iya kayak kayak apa gue fine aja fine gitu. Nah, kan kita kan saling bully ya. Ayo tinggal lucu ini aku kan di smart saja ini mah. maksudnya ya udah Sakit. sebenarnya sama-sama sakit juga nasihatnya sebenarnya kayak maksudnya itu juga udah sama jadi kayak Udah diam semua. itu endingnya jadinya selek sama dia Yang ini udah nih. udah Udah ya. Bagus ya. gue soalnya gue kan ada nanya ya emang ini nggak pasti ngomongnya enggak dia tahu Baca. Oh itu mah gua tahu. Ini baca doang. Enggak kayak gak bisa nih buat ini kameranya buat tutupin. Jadi gue kaget ya maksudnya itu kan udah lumayan lama tahun gue udah lama gitu gue udah sama dia masalahnya storynya aja lucu namanya orang nggak jelas ya udah iya ya pak ternyata salah itu orang aneh nih ini ternyata salah ini lu mah gue juga perso tapi itu mobil siapa sih kalau Iya, karena gue bisa. Ya lu udah sembuh kan? hah Gue bisa kan? Kamu udah bisa. Ini ada siapa sih deh? Tapi nggak tahu bisa di banyak juga. Nggak bisa tau. terus masih di situ Kemana? Dekat kan? Oh iya. Ya, ada kalau mobilnya tuh gue besok sekolah lagi coba. kayaknya Bayangin gitu ya nanti kelas baru deket sama gue cerita Ya kan. bukan berarti ngelendahin juga dong kayak begitu maksudnya kalah ya beda simpel jauh anjir gua harus ke Bojong dulu ada kan 20 sampai 30 km terus ya malas banget saya tuh nggak pernah lihat ngapain kok pernah lihat kan dulu apa semangat ya isinya bang lalu tapi lu sekarang nggak berapa kan ya Kemarin tuh yang buat nanya berga ada balik kan. kita nggak mungkin tapi HSD dia ikut Drama itu kalau SD Kan gua kuliah aja kepada Bila. Bila mah kan sekelas ya? sekelas apaan sih ada tugas oh bisa ini buat dulu ya Dia kalau misalkan sembilan enggak dong SMP di sini ada peranan Fungi ya. Ini materi terakhir nih tentang peranan Fungi. kan yang Fungi itu peran ya, yang spesial nih. Yang spesial itu ada dua. Oh iya. Ada mikoriza. gimana tuh ya dia gua G lu I Tadi yang disebut sama Resya ya, bahwa ada jamur yang dia itu nanti bersimbiosis sama tanaman kacang polong. Nah, itu namanya adalah mikoriza. Jamur mikoriza. Jadi dia bersimbiosis mutualisme antara jamur dengan akar tanaman. Khususnya tanaman itu tadi kacang
Di luar ya? Nah, si jamur ini ketika bersimbiosis ada dua jenis, ada ektomikoriza sama endomikoriza. Kalau yang ekto berarti dia letaknya ada di luar akar. Itu mah salah. Contohnya jamur apa? Truffle. Truffle itu kan tumbuhnya di atas akar. Nah, contohnya adalah si truffle. Sedangkan yang endomikoriza tadi yang di kacang polong yang di dalam ya. Contohnya ada apa seminggu? Gak tahu, tapi kayak batu gede. Ada yang pernah belajar ini nggak? Siklus nitrogen? Ada belajar siklus nitrogen enggak? Belum. Nah, jadi nanti si endomikoriza itu dia bakteri, bukan bakteri, jamur yang nanti akan bisa menangkap nitrogen. Yang menangkap menangkap nitrogen. Atau di sini lainnya glomerulomikota. Ini contohnya ada biasanya kalau yang di endo itu dia berfungsi untuk pertukaran nutrisi. Jadi dia ngambil nutrisi untuk dimasukin ke akar, nanti dia dapat makanan. Jadi simbiosisnya sama-sama dapat bunga. Tapi itu ada. Terus ada lagi yang namanya lichen. Emang nggak ada yang bener Atau lumut kerak. Nah ini yang biasa ada di tanaman. Pokoknya pohon yang gede. Kalau kakak nyebutnya kayak panu, soalnya warna putih ada di pohon beringin, ada nih di depan pohon kita yang gede juga ada. Misalnya di pohon nih, nah suka ada yang bulat-bulat gitu. kalau Bisa ya warna putih atau nggak warna hijau, tapi hijaunya lebih dia hijau toska, panu tapi dia avoid dulu. lebih hijau mudanya. Ya. Nah hijaunya dari alga. Sedangkan yang warna putihnya itu dari jamur. Dan lichen ini dia sebagai fungsinya ya, peranannya sebagai ciri udara bersih. Jadi kalau misalnya di pohon ada lichen, berarti udara di situ masih bersih. Kalau misalnya lichennya nggak ada, berarti nggak bersih atau sudah terjadi polusi udara. Nah ini namanya adalah bioindikator. Jadi makhluk hidup yang mengindikasikan sesuatu namanya adalah bioindikator. Nah untuk lichen dia bioindikator udara bersih. Terus tadi peranan fungi itu bisa sebagai yang di bioteknologi melakukan fermentasi. Gitulah ya kan. Sulit menjelaskan. Jadi udah nanya mah Kayak fermentasi itu artinya apa? Mendapatkan energi ya. Tapi tahu tapi nggak tahu. Jadi fermentasi itu sedikit ya gas ke bioteknologi. Karena kalian di sekolah juga belajar kan ya yang bioteknologi konvensional. Ada yang udah, ada yang belum. Nah, nanti kalian akan belajar nih yang namanya fermentasi. Jadi fermentasi itu adalah metabolisme. Gara-gara lu cerita tentang bioteknologi. Kita SR tuh ada lagi sih. Gue nungguin KSR lagi mau gue itu buat modelan aset sih kayaknya nggak maksudnya selain geometri kita aset kan